Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masya Dionza Zaneti dari jurusan PG PAUD. Di sini saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait panduan observasi yang telah saya buat. Jadi panduan observasi ini saya buat di kelas B3 dan juga B4. Secara khususnya saya mau melakukan observasi di rombel B4 dan tentang usia peserta didik pada kelas ini ialah usia 5-6 tahun. Kemudian untuk perencanaannya, jadi di awal ini saya mendapatkan pemahaman terkait mata kuliah PPDB di topik kedua, yaitu membahas tentang fisik, kognitif, bahasa sosial emosional, serta motivasi. Kemudian di topik yang ketiga kita membahas terkait dengan etnik, kultural, status sosial, gaya belajar, serta kemampuan awal peserta didik. Sehingga setelah mendapatkan pemahaman terkait topik 2 dan juga topik 3, saya dapat membuat panduan observasi ini. Kemudian panduan observasi yang saya buat terkait fisik motorik ini membahas tentang tinggi badan sesuai dengan rentang usia 5-6 tahun. Secara ideal itu 99 sampai 119 cm. Kemudian untuk berat badan sendiri sesuai dengan usia 13 sampai 24 kg. Kemudian untuk anak dapat menggunakan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan juga kelincahan. Ini berkaitan dengan motorik kasar. Kemudian juga anak dapat menirukan gerakan yang dicontohkan oleh guru. Kemudian anak juga dapat melakukan permainan fisik dengan sebuah aturan. Kemudian anak juga sudah dapat menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Nah, anak sudah dapat menggunting dan juga menempel sesuatu dengan tepat. Kemudian untuk kognitif sendiri, kognitif di sini anak sudah dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian anak juga sudah dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan juga ukuran. Kemudian anak juga sudah dapat menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10. Kemudian untuk emosi yang berkaitan dengan emosional peserta didik, yaitu anak sudah dapat mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Kemudian yang kedua, anak sudah dapat menunjukkan rasa empati, dan yang ketiga, anak sudah dapat menunjukkan sikap toleransi kepada temannya. Untuk psikososial, ini berkaitan dengan interaksi peserta didik dengan orang-orang di sekitarnya, yaitu pertama, anak sudah dapat bermain dengan teman sebayanya. Lalu anak sudah dapat bekerja sama dengan orang di sekitarnya, dan yang ketiga yaitu anak berbagi dengan orang lain. Kemudian untuk aspek moral dan juga spiritual, di sini anak sudah dapat mengenal agama yang mereka anut. Kemudian anak sudah dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Lalu yang ketiga, anak sudah dapat saling menghargai agama teman yang lain. Kemudian yang keempat, anak sudah mengenal tata krama dan juga sopan santun sesuai dengan nilai sosial setempat. Lalu yang terakhir, anak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Kemudian terkait dengan motivasi, untuk motivasi sendiri ini berkaitan dengan dorongan peserta didik, yaitu dari dalam dirinya, begitu kan. Kemudian ini anak sudah terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian anak sudah antusias atau semangat dalam proses pembelajaran. Lalu anak aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung, dan anak memiliki perasaan yang gigih atau tidak mudah menyerah. Kemudian etnik dan juga kultural ini berkaitan dengan suku atau budaya. Anak mengetahui asal suku mereka. Lalu yang kedua, anak mengetahui makanan khas sesuai dengan budaya mereka. Kemudian guru mengenalkan berbagai suku di daerah mereka, dan guru mengenalkan budaya di Indonesia seperti berbagai kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Jadi proses pengenalan ini dapat dilakukan di saat pembelajaran. Kemudian gaya belajar ini berkaitan dengan apakah anak dapat atau bisa memahami materi pembelajaran dengan baik dan mudah dengan melihat visual. Kemudian anak bisa memahami materi pembelajaran dengan baik dan mudah melalui pendengaran. Dan terakhir, anak melakukan aktivitas belajar secara fisik dan bergerak atau menyentuh serta meraba dan melakukannya sendiri. Ini berkaitan dengan gaya belajar kinestetik. Di sini kita melihat bagian mana yang paling anak kuasai untuk mengetahui gaya belajar dari anak tersebut.
terakhir atau kemampuan awal ini biasanya dilakukan oleh guru. Ini berkaitan dengan guru menstimulus peserta didik dengan beberapa pertanyaan di awal. Kemudian peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari guru sebelum pembelajaran. Jadi ini menjadi patokan awal bagi guru apakah anak tersebut sudah dapat mengetahui pembelajaran yang akan mereka pelajari hari ini atau tidak, sehingga guru dapat mempersiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.